Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah setia mendukung channel kami dan menikmati konten-konten video kami yang berisi tentang kisah-kisah Islami, kisah hikmah, dan nasihat-nasihat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan monggo silahkan di-share. Inilah karomah Imam Syafi'i dan firasat yang luar biasa yang kami kutip dari sindonews.com berikut ini. Bagi Muslim Indonesia, nama Imam Asy-Syafi'i sudah tidak asing lagi. Namanya sangat masyhur karena dikenal sebagai peletak dasar ilmu usyul fikih dan pendiri mazhab Syafi'i, mazhab paling banyak diikuti umat Muslim di Asia Tenggara. Di balik keluasan ilmunya, ulama bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini punya karomah yang jarang diketahui umat Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, yang merupakan murid Imam Syafi'i ketika di Baghdad pernah berkata bahwa Imam Syafi'i seperti mataharinya ilmu. Beliau ulama besar yang hidup pada masa tabi'in, setelah sahabat Nabi, dan melahirkan banyak ilmu dan pandangan yang menjadi rujukan bagi umat Islam di dunia. Musa Muhammad dalam satu kajiannya menceritakan bahwa Imam Syafi'i bukan hanya seorang mujtahid, tetapi juga seorang ulama soleh yang memiliki banyak karomah. Beliau lahir pada malam hari bersamaan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Di antara karomah Imam Syafi'i, diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, setelah beliau hijrah ke Mesir sampai akhir hayatnya. Di sana beliau memiliki santri atau murid yang menceritakan perihal kewalian Imam Syafi'i. Ar-Rabi berkata, kami masuk menemui Imam Syafi'i menjelang wafatnya. Saya, Al-Buwaiti, Al-Muzani dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Asy-Syafi'i memandang kami cukup lama kemudian dengan serius memperhatikan kami seraya berkata, engkau wahai Abu Yakub, dirimu akan meninggal dalam belenggu besimu. Adapun engkau wahai Muzani, di Mesir akan ada peristiwa besar dan engkau akan mengalami masa di mana engkau menjadi orang terpandai di zaman itu. Adapun engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali ke mazhab ayahmu. Adapun engkau wahai Robi, akan menjadi muridku yang paling bermanfaat bagiku dalam menyebarkan kitab. Bangkitlah wahai Abu Yakub dan terimalah halakoh, jadilah pengasuh majelisku. Ar-Rabi berkata, demikianlah yang terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Dalam kisah di atas diceritakan ada 4 murid menonjol Imam Syafi'i yang datang membesuk gurunya pada saat sang guru sakit. Mereka adalah Ar-Rabi, Al-Buwaiti, dipanggil Asy-Syafi'i dengan nama Abu Yakub, Al-Muzani dan Ibnu Abdi Al-Hakam, dipanggil Asy-Syafi'i dengan nama Muhammad. Setelah Imam Syafi'i memandang beberapa saat maka dengan serius beliau memberitahukan penglihatannya kepada mereka. 1. Al-Buwaiti diramalkan Imam Syafi'i akan diuji dan meninggal dalam belenggu besi. 2. Al-Muzani diramalkan akan menjadi tokoh besar. 3. Ibnu Abdi Al-Hakam diramalkan akan kembali ke mazhab ayahnya, mazhab Maliki. 4. Ar-Rabi diramalkan akan berperan besar menyebarkan kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar-benar menjadi kenyataan. Pada masa Khalifah Al-Watsiq Billah, Ibnu Abi Duat yang beraliran Mu'tazilah memerintahkan wali Mesir untuk memanggil Al-Buwaiti dan mengetesnya terkait Al-Quran. Al-Buwaiti menolak untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau pun ditangkap, diikat pada leher dan kakinya dengan belenggu dan rantai seberat 40 ritel, kira-kira seberat 16 kg, dan dibawa ke Baghdad. Di sana beliau dipenjara dalam keadaan dibelenggu dan wafat dalam keadaan dibelenggu sebagaimana firasat Imam Syafi'i. Setelah Al-Buwaiti dizalimi dalam peristiwa fitnah Al-Quran makhluk itu, maka Al-Muzanilah yang menggantikan Al-Buwaiti untuk mengasuh majelis Imam Syafi'i. Pengaruh Al-Muzani semakin membesar dan ilmunya tersebar luas terutama setelah beliau mengarang kitabnya yang masyhur yaitu Mukhtasar Al-Muzani. Barangkali inilah yang dimaksud Imam Syafi'i sebagai perkara besar dan Al-Muzani akan menjadi orang terpandai di zamannya. Adapun Ibnu Abdi Al-Hakam, awalnya murid Imam Syafi'i ini bermazhab Maliki sebagaimana ayahnya.
Setelah Asy-Syafi'i datang ke Mesir, beliau tertarik dengan ilmunya, berguru kepadanya dan menjadi muridnya. Pada saat Asy-Syafi'i sakit, Ibnu Abdi Al-Hakam ingin menggantikan Imam Syafi'i sebagai pengasuh majelis. Al-Buwaiti menolak karena beliaulah murid Imam Syafi'i yang dipercaya sang imam. Akhirnya terciptalah ketegangan di antara keduanya. Al-Humaidi datang sebagai penengah dan bersaksi bahwa Imam Syafi'i menegaskan Al-Buwaiti lah muridnya yang paling berilmu, sehingga paling layak mengasuh majelis, menggantikan beliau. Ibnu Abdi Al-Hakam menyerga ucapan Al-Humaidi dengan mengatakan, "Kazabta, dusta kamu." Al-Humaidi menjawab lebih keras lagi, "Kazabta anta wa abuka wa umuka, dusta kamu, juga ayah dan ibumu." Ibnu Abdi Al-Hakam menjadi marah, meninggalkan majelis Asy-Syafi'i, dan akhirnya kembali ke mazhab Maliki. Dengan demikian genaplah firasat Asy-Syafi'i. Adapun Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kita semua tahu jasa besar Ar-Rabi dalam menulis ulang, meriwayatkan dan menyebarkan kitab besar Imam Asy-Syafi'i yang bernama Melalui perantara Ar-Rabi lah kita menjadi tahu kitab-kitab besar Asy-Syafi'i dalam hal fikih maupun usyul fikih. Dengan demikian genap pula lah firasat Imam Syafi'i. Karomah Imam Syafi'i dalam kisah inilah yang disebut Imam Ghazali dengan istilah kasyaf atau mukasyafah, dan orang-orang sufi kadang menyebutnya ilmu laduni. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.